Al-Quran Al-Karim. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Aturan tajwid. 1. Gunah, dengung. Salah satu nun atau mim memiliki bunyi yang keluar dari hidung, inaha, alaihim musodah. 2. Ikhfaq, samar atau menutup. Salah satu nun sukun atau tanwin, bertemu dengan salah satu huruf-huruf berikut. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf, maka diucapkan dengan suara sedikit sengau. Atau, ketika huruf ba muncul setelah mim sukun, maka diucapkan sengau ringan di dalam hidung. Tarmihim bihijarotim min sijil. 3. Idgham, memasukkan atau menggabungkan. Salah satu nun sukun atau tanwin, bertemu dengan salah satu huruf-huruf. Waw, mim, nun, ya. Maka, huruf sebelumnya berubah menjadi huruf berikutnya dan dibaca dengan gunah. Atau, ketika huruf mim sukun muncul setelah mim, maka huruf sebelumnya menyatu ke huruf setelahnya dan dibaca dengan gunah. Allazi atamaum min ju'i wa amanahum min khauf. 4. Idgham tanpa gunah. Salah satu nun sukun atau tanwin, bertemu dengan salah satu huruf-huruf berikut. Lam, ro, maka, berubah menjadi huruf berikutnya, tetapi diucapkan tanpa gunah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 5. Iqlab, mengganti. Salah satu nun sukun atau tanwin, bertemu dengan salah satu huruf-huruf berikut. Ba, maka, bunyi nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim. Katsabat samu'udu wa'adu bil qoriyah. 6. Kolkolah, memantul. Salah satu dari 5 huruf berikut. Dal, jim, ba, to, kof. Ketika terkena sukun dan atau sebagai huruf terakhir dari sebuah ayat, ketika diwakof, sehingga terkena sukun, maka harus dibaca sedikit memantul atau menghentak. Lam yalidek walam yuladek. Hamzah wasyol. Wasyol, Arab, waslah, adalah tanda baca atau diakritik yang dituliskan pada huruf Arab yang biasa dituliskan di atas huruf alif atau yang disebut juga dengan alif wasyol atau lebih dikenal dengan sebutan hamzah wasyol. Secara ilmu tajwid, wasyol bermakna meneruskan bacaan tanpa mewakofkan atau tanpa menghentikan bacaan. Artinya, wasyol adalah perangkaian dua buah kata yang menghilangkan bunyi huruf alif, yaitu bunyi a, i, atau u dari kata kedua. Dengan bahasa yang lebih mudah, hamzah wasyol berarti pembacaan disambung. Contoh, ihdinas sirot di bawah ini, ihdinas siroto. Tampilan hamzah wasyol adalah seperti berikut, di bawah ini. Harokat wasyol selalu berada di permulaan kata, dan tidak dilafazkan ketika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi akan berbunyi layaknya huruf hamzah ketika dibaca di awal kalimat. Hamzah wasyol tidak dibaca apabila bacaan dari dua kata dirangkaikan, tetapi apabila dijumpai pada pangkal kata, maka hamzah wasyol lebih sering dibaca sebagai bunyi i, contohnya sebagai berikut. Ismun, istun, ibnun, ibnimun, irham, ishab, istifama, istakfaro. Harokat yang mesti digunakan dalam hamzah wasyol ini adalah kasroh. Jadi, semua hamzah wasyol dibaca kasroh, kecuali ada beberapa yang dibaca fathah, seperti hamzahnya al. Dan, beberapa yang dibaca dommah, seperti pada fi'il amr, atau kata kerja perintah, uktub. Contohnya, sebagai berikut, alhamdu, ar-rohimu, al-insan, Allah, uktub, uskur, unzur, untuliko. Perbedaan hamzah wasyol dan hamzah koto. Hamzah wasyol adalah hamzah tambahan, sementara hamzah koto, bukan. Dari segi bacaan, hamzah wasyol jika di tengah kalimah maka tidak dibaca, sementara hamzah koto, tetap dibaca. Nun wasyol, Arab, al-nun al-waslat, atau disebut juga nun wikoyah, adalah nun kecil yang muncul di bawah hamzah wasyol. Nun wikoyah ini dibaca kasroh ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasyol, agar bacaan tanwin tetap terjaga. Nun wikoyah disebut juga dengan nun iwat, yaitu nun sebagai pengganti tanwin. Disebut juga dengan nun wasyol,
karena sebagai penyambung antara tanwin dengan huruf sukun atau mati. Penulisan tanda nun wasyol ini bertujuan untuk memudahkan para pembaca Al-Quran dalam melafalkan suatu kalimat. Contoh ayat-ayat yang memuat nun wasyol adalah sebagai berikut. Surah Al-Baqarah 2, ayat 180, Khairanil wasiyatu. Surah Yusuf 12, ayat 8, Mubininik tulu. Surah Al-Kahfi 18, ayat 88, Jaza anil husna. Surah An-Najm 53, ayat 50, Adanil ula. Surah Al-Jumu'ah 62, ayat 11, Allah wanim fadu. Surah Al-Humazah 104, ayat 1-2, Humazatil lumazatinil lazi jama'a mala. Catatan. Tanda baca nun wikoyah dalam Mushaf Standar Indonesia berbeda dengan Mushaf Madinah. Mushaf Standar Indonesia memberikan tanda nun kecil di bawah dan tanwin berubah menjadi harokat biasa, sedangkan Mushaf Madinah tidak memberikan nun kecil dan tidak merubah tanwin. Ruku, tanda, ain, tanda ruku, ada dalam sebagian mushaf. Disebut ruku, agar imam sholat atau orang yang ruku tahu batas ayat-ayat yang dibaca adalah sampai di titik-titik yang ditandai, ain tersebut. Dalam sekali ruku, Al-Imam Sarahsi, wafat 483 Hijriyah, mengatakan, mereka menamainya ruku agar kadar tersebut dibaca di setiap rakaat. Tanda ruku awalnya hanyalah dipakai sebagai penanda untuk memotivasi khatam bacaan Al-Quran dalam 1 bulan, saat sholat tarawih di bulan Ramadan.